semuanya. Bagaimana hari ini? Semuanya sehat-sehat kan? Nah, hari ini kembali kita bertemu untuk mengadakan kebaktian. Ya, kita kebaktian 2 minggu sekali. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo, anak-anak semua dengan semangat ya, kita memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Semua anak-anak dalam sikap berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah begitu baik kepada setiap kami, memimpin kami, memberkati setiap kami, sehingga semalam kami bisa tidur nyenyak, kami bisa beristirahat dengan baik. Hari ini kami disegarkan, dikuatkan, dipulihkan. Bahkan Tuhan sudah membekali kami kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk berkat, anugerah, kasih yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Biarlah Tuhan sebentar kami akan memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita melanjutkan pujian kita ya. Mari semua bangkit berdiri. Iya, ayo kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Oh
sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Halo semuanya, sebelum dengerin firman Tuhan, yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, udah tahu kan sekarang siapa tokoh di balik film Harry Potter yang kalian suka? Ya, dia adalah seorang wanita bernama J.K. Rowling. Iya, malah yang saya pernah baca, dia itu pernah karena dia nggak punya uang, jadi untuk menyalin naskah Harry Potternya yang pertama, dia ketik ulang satu-satu itu naskahnya pakai mesin ketik manual. Nah, yang 11 jari itu ya, mesin ketik manual. Jadi itu bukan hal yang mudah, apalagi ketika dia menulis Harry Potter yang pertama, pada waktu itu dia bukan orang kaya, dia orang yang sederhana, dia orang yang miskin, dan bahkan dia mendapat santunan miskin dari pemerintahan Inggris. Nah, tetapi tidak ada yang mustahil. Hidup dia berubah. Dia dari seorang yang miskin
bisa dipakai menjadi bintang yang terkenal. Dia menjadi tokoh yang terkenal di mana anak-anak muda sangat menyukai filmnya, yaitu film Harry Potter. Di Alkitab juga ada seorang tokoh yang sangat sederhana, tapi Tuhan pakai dia luar biasa. Dia seorang petani, dia bukan orang kaya, dia orang yang sangat sederhana. Dia juga seorang yang pemalu. Kemudian orang ini dia juga seorang yang paling muda di antara kaum keluarganya. Siapakah dia? Yuk kita lihat sama-sama kisah hidupnya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, Masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, Pedang demi Tuhan dan demi Gideon! Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang
yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Bagaimana dengan kisah hidupnya? Dia adalah seorang tokoh iman yang dicatat di dalam Alkitab. Dia bernama Gideon. Ya, dia adalah orang yang sangat sederhana. Dia orang yang biasa, tetapi Tuhan memakai Gideon untuk menjadi alat yang luar biasa untuk bangsa Israel. Nah, pada waktu itu anak-anak, Tuhan pakai Gideon untuk bisa menyelamatkan bangsa Israel. Untuk bisa mengalahkan bangsa Midian, bangsa yang besar, sebuah bangsa yang kuat sekali. Tetapi dengan kekuatan dari Tuhan, dengan kemampuannya dari Tuhan, Gideon bisa memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Midian itu. Nah, kalian ingat nggak dengan Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus lahir di bumi, ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, di mana Tuhan Yesus lahir? Tuhan Yesus tidak lahir di rumah sakit yang bagus. Tuhan Yesus lahir di kandang. Bagaimana kondisi keluarganya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bukan dari keluarga yang kaya. Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Ayahnya hanya seorang tukang kayu. Tetapi Tuhan Yesus menjadi juru selamat dunia. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia menjadi juru selamat dunia. Dia menyelamatkan kamu dan menyelamatkan saya dari hukuman dosa. Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Nah, anak-anak, Tuhan kita yang menciptakan kita sanggup memakai orang yang biasa, orang yang sederhana untuk menjadi berkat, untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Mungkin sekarang kalian berpikir, aku masih kecil, aku masih SD. Enggak. Ya, sekalipun kalian masih muda, bisa nggak Tuhan pakai kalian? Bisa banget. Kira-kira bisa nggak Tuhan pakai anak yang TK? Bisa banget. Hidup kalian ketika ada di dalam Tuhan, kalian bisa dipakai menjadi berkat untuk orang yang jauh lebih dewasa, untuk orang yang jauh lebih besar, untuk orang yang hebat. Tuhan bisa pakai kalian nggak? Bisa. Tuhan bisa pakai kalian. Sekalipun kalian masih kecil, tetapi dengan kuasa Tuhan, kamu bisa jadi berkat buat orang lain. Jadi jangan pernah minder ya, jangan pernah aku masih SD, kan aku masih kecil. Enggak. Ya, katakan sama Tuhan, Tuhan, sekalipun aku masih kecil, tetapi aku mau Tuhan pakai untuk jadi berkat. Sekalipun aku masih SD, aku mau Tuhan pakai untuk memberkati papa mama di rumah, memberkati bapak ibu guru di sekolah, memberkati teman-teman di lingkungan, memberkati semua orang meskipun mereka jauh lebih besar. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Miss mau bacakan satu ayat firman Tuhan buat kita semua. Kita dengerin sama-sama ya. 2 Korintus 4 ayat 7b. Demikian firman Tuhan. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sekali lagi, 2 Korintus pasal 4 ayat 7b. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, mau nggak hidupmu dipakai oleh Tuhan? Sekalipun kamu masih muda, ingat, Tuhan bisa memakai kehidupanmu untuk jadi berkat. Mau nggak hidupmu dipakai oleh Tuhan? Kalau kamu mau, saat ini juga serahkan hidupmu ke tangan Tuhan. Serahkan hidupmu untuk dipakai sepenuhnya oleh Allah. Yang hari ini juga kalian mau dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekeliling kalian. Saya ajak kita semua untuk berdoa. Tundukkan kepalamu, arahkan hatimu kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, kita mau datang ke hadapannya. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah kami.
Kami mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami. Kami juga bersyukur karena kami memiliki Allah yang sangat mengasihi kami. Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kami mau serahkan Tuhan untuk hidup kami. Sekalipun kami masih muda ya Tuhan, khususnya untuk anak-anak-Mu yang masih SD saat ini. Tuhan, Engkau yang sanggup memakai setiap mereka. Tuhan, pakai hidup mereka untuk bisa menjadi berkat bagi keluarga, untuk papa, mama, adik, kakak, untuk guru-guru, teman-teman, dan juga orang lainnya ada di sekeliling mereka. Sekalipun mereka masih muda, tapi kami mau serahkan hidup mereka hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memakai mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami serahkan hidup kami, Tuhan yang berkarya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Allah sanggup memakai orang yang biasa untuk menjalankan rencananya yang luar biasa. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita kembali ke virtual kelas masing-masing ya. Bye-bye.